anatomi fisiologi pada alat reproduksi laki-laki internal. Kelompok 1 yang berkeanggota 1 Akhir Rahayu, Dian Ayu Maharani, Dian Ratri, Eva Rosdiana Itanaraini, Kholisah, Lailatul Mafiroh, Latifah Abdi Jihan, Muhammad Hafid, Rika Rusmawati, Puput Alifasari. Sistem reproduksi pria interna yang pertama testis, 2 epididymis, 3 vas deferens, 4 vesicula seminalis, 5 kelenjar prostat, 6 ductus deferens. Reproduksi merupakan proses menghasilkan individu baru dari organisme sebelumnya. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Testis terletak di dalam suatu kantong yang disebut skrotum. Testis dibungkus oleh kapsul yang fibrous atau ikat putih disebut tunika albuginea, membentuk sekat-sekat atau septa dan membagi testis dalam lobus-lobus. Tiap lobulus mengandung tubulus seminiferus yang dindingnya tersusun dari epitel yang menghasilkan sperma. Produksi sel sperma dirangsang oleh FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron lewat pengendalian ICSH atau Interstitial Cell Stimulating Hormone. Testis mendapat suplai darah dari arteri testicularis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Pertama, testis dibentuk dalam rongga abdomen atau saat janin merupakan saat akan lahir turun ke skrotum melalui saluran inguinal dan menarik peritoneum sampai ke skrotum, membentuk lap tunika vaginalis yang menyelimuti testis dan melapisi permukaan dalam testis. Kedua, kriptokisme merupakan satu atau kedua testis tidak turun karena tersekat dalam rongga abdomen. 3. Hernia inguina merupakan masuknya organ abdomen ke dalam skrotum akibat peritoneum yang terbawa testis tidak memisahkan rongga abdomen dari skrotum sehingga rongga abdomen terhubung dengan rongga skrotum. Fungsi hormon testosteron pertama, mengembangkan ciri-ciri kelamin sekunder, perubahan suara, pertumbuhan janggut, kumis, perkembangan organ kelamin laki-laki. 2. Membantu proses metabolisme protein, menstimulasi anabolisme protein untuk pembentukan dan perkembangan otot lurik dan kekuatan otot tersebut. 3. Membantu metabolisme cairan dan elektrolit tubuh dengan menstimulasi absorpsi Na ke dalam ureter ginjal. 4. Menghambat hormon gonadotropin FSH dan ICSH. Jika kadar GnH dalam darah naik, maka testis terstimulasi menghasilkan testosteron. Sebaliknya, jika kadar testosteron dalam darah naik, maka akan menghambat hormon gonadotropin.
Epididymis merupakan saluran transport sperma pertama, caput, korpus, dan kauda. Epididymis mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, transport sperma menuju vas deferens. 2. Penyimpanan sperma. 3. Maturasi atau pematangan sperma, khususnya di daerah kauda. Vas deferens. Vas deferens merupakan saluran lurus dengan panjang sekitar 40 cm berfungsi untuk menghubungkan epididymis dengan uretra pada penis. Di bagi ujung saluran ini terdapat saluran ejakulasi dan bersatu dengan saluran dari vesika seminalis membentuk ductus ejaculatorik. Vesikulasi seminalis. Prostat dan vesikula seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens dan dari kelenjar lendir di dalam kepala penis. Fungsi vesika seminalis adalah mensekresi cairan basah yang mengandung nutrisi yang membentuk sebagian besar cairan semen. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Prostat mengeluarkan sekret cairan yang bercampur sekret dari testis. Perbesaran prostat akan membentuk uretra dan menyebabkan retensi urin. Kelenjar prostat merupakan suatu kelenjar yang terdiri dari 30-50 kelenjar yang terbagi atas 4 lobus, yaitu pertama lobus posterior, 2 lobus lateral, 3 lobus anterior, 4 lobus medial. Fungsi prostat. Fungsi prostat menambah cairan alkalis pada cairan seminalis yang berguna untuk melindungi spermatozoa. Terdapat sifat asam yang terdapat pada uretra dan vagina. Di bawah kelenjar ini terdapat kelenjar bulba uretralis yang memiliki panjang 2-5 cm. Fungsi hampir sama dengan kelenjar prostat. Ductus deferens merupakan kelanjutan dari epididymis ke canalis inguinalis. Kemudian, ductus ini berjalan masuk ke dalam rongga perut, terus ke kandung kemih, di belakang kandung kemih, akhirnya bergabung dengan saluran vesika seminalis, dan selanjutnya membentuk ejakulatoris dan bermuara di prostat. Panjang ductus deferens 50-60 cm. Terima kasih.